Selamat datang di Yukan Kenong Official. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah serta nyalakan lonceng bila Anda menyukai video-video dari kami. Penulisan sejarah Indonesia kuno, sumber primer yang kita gunakan adalah prasasti. Kemudian naskah jika diperlukan sebagai sumber sekunder. Menurut Edi Sediawati, dalam artikelnya yang berjudul, Analisis Naskah dan Prasasti, naskah adalah bidang-bidang yang memuat tulisan yang dapat digoreskan di mana saja. Prasasti adalah suatu maklumat atau peraturan yang dikeluarkan oleh raja yang berwenang. Penelitian naskah dan prasasti pada umumnya bersifat kualitatif dengan bekal utamanya mengamati huruf-huruf dan ejaan. Prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja pada masa silam tentunya tidak semuanya dapat kita temukan keberadaannya di masa kini. Bahkan, prasasti yang kita temukan pun belum tentu seluruh bagiannya lengkap. Peran naskah adalah untuk mengisi celah yang tidak dapat ditemukan pada prasasti. Sejatinya suatu naskah tidak berisi maklumat raja, dan sebagian besar merupakan kisah fiksi. Namun demikian, suatu karya sastra tentunya memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Latar belakang sosial budaya dalam unsur ekstrinsik yang membangun suatu cerita inilah yang dapat kita gunakan sebagai data prasasti guna penyusunan historiografi Indonesia kuno. Sastra merupakan bagian dari kebudayaan. Sastra bukan hanya milik masyarakat namun juga menjadi suatu yang penting, dan berlaku dalam jangka waktu yang lama. Misalnya menjadi pedoman, sebagai bayangan pikiran dan membentuk norma, baik untuk orang yang sezaman maupun yang akan menyusul kelak. Robson, 1987, Ken Arok atau Ken Angrok memang kontroversial, tokoh Ken Angrok memang kontroversial. Berbagai ahli telah menelaahnya dan menuangkannya ke dalam berbagai macam karangan. Bahasanya pun tidak jauh berbeda. Mengenai tindak pemerkosaan terhadap ibunya oleh Dewa. Kejahatannya selama masih muda. Sampai kisah pemberontakan yang berujung pada wafatnya Tugul Ametu, dan takluknya kerajaan di sekitarnya di bawah kekuasaan Ken Angrok. Penjelmaan kembali, Ken Angrok ialah penjelmaan kembali seseorang yang mula-mula hidup tidak baik. Akan tetapi karena sanggup dijadikan kurban untuk dewa penjaga pintu ia kembali ke surga dengan Viu. Ibunya adalah seorang petani dari desa Pakur, yang diperkosa oleh Dewa Bram. Sang Dewa Bram meramalkan bahwa anak yang dilahirkan kelak akan memerintah Pulau Jawa. Suami ibu Ken Angrok pun meninggal 5 hari setelah peristiwa itu. Setelah akhirnya diceraikan sang istri. Begitulah kiranya yang diceritakan oleh kitab Pararaton. Dalam kitab Ngaraktagama diceritakan bahwa Ken Angrok merupakan putra Girindra, yang lahir tidak dari kandungan. Ia bertahta di sebelah timur Gunung Kawi pada 1104 Saka. Pada 1144 Saka, ia berhasil mengalahkan Raja Kain, Tajaya. Dengan demikian bersatulah kembali Jagala dan Kadiri. Pada Saka 1149, 1227 M, dia berpulang ke Swargaloka, meninggalkan dunia. Didarmakan di 2 tempat, di Kangen sebagai Siwa dan sebagai Buddha di Usana, pada saat Ken Angrok beranjak dewasa. Pararaton mengabadikan ulah dan kenakalannya yang luar biasa. Saat ia kecil, ia terbiasa dibawa mencuri oleh Lembo. Ayah angkat yang menurut Pararaton, menemukannya di kuburan, tempat Ken Ok membuangnya. Saat beranjak dewasa, kenakalan yang dipupuknya sejak kecil membuat dia suka melakukan onar di desanya. Hobinya adalah bermain judi. Ia menghabiskan uang orang tuanya di meja judi. Kenakalannya tersebut membuat ia harus diusir oleh kedua orang tuanya dari desa. Ken Angrok menjadi terlunta-lunta. Hingga akhirnya ia diangkat anak oleh Bau Samparan. Setelah ia mendengar suara dari langit bahwa Ken Angrok dapat melunasi utangnya akibat kalah judi. Girdrawardhana, Hasan Jafar dalam bukunya, Girdrawardhana dan beberapa masalah Majapahit akhir, menyebutkan bahwa pada akhir masa Majapahit terdapat raja-raja yang menggunakan gelar Girindrawardhana, seperti ratusan tahun sebelumnya, gelar-gelar yang merujuk pada waat tertentu itu, digunakan oleh banyak raja Jawa.
Namun hingga kini belum ada yang dikeluarkan oleh tokoh Herjasa atau Amruwabhmi sebagai pendiri Jasawaha untuk menopang data prasasti sebagai data sekunder untuk historiografi. Gelar Herjasa dapat ditelusuri. Ternyata gelar ini digunakan oleh Ken Angrok dan diabadikan dalam berbagai naskah di antaranya Pararaton, Ngaraktagama, dan Ki Duharawijaya. Penelusuran naskah sebagai data bantu dalam menyusun historiografi mesti dilakukan guna penyusunan sejarah yang terputus, karena tidak ditemukannya lagi data prasasti. Oleh karena itulah, para ahli menelusuri tokoh Herjasa atau Amruwabhmi melalui beberapa naskah sastra yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Pararaton, Ngaraktagama, dan Ki Duharawijaya. Bahkan ada satu lagi naskah yang mungkin bisa dipertimbangkan, yaitu Ki Duarok. Namun mengingat belum ada referensi mengenai naskah tersebut, hal ini menjadi sulit dilakukan. Terlebih lagi salah satu naskahnya yang ditemukan diperkirakan sangat baru, karena diketahui menggunakan kertas Eropa serta beraksara dan berbahasa Jawa baru. Saat beranjak dewasa, Ken Angrok sempat pergi ke tempat pendeta di Sagege. Ia belajar menulis, membaca, sastra, candrasengkalan dan astronomi. Menurut Pararaton, Ken Angrok mendirikan desa kecil bersama temannya Tuan Tita. Ia kembali berbuat onar dengan mencegat orang di jalan dan memerkosa wanita. Tugul Amtu sebagai aku ditumap merasa resah dengan ulah Ken Angrok. Oleh sebab itu, ia mengirimkan pasukan untuk mengejar Ken Angrok. Dengan segala daya upaya dan pertolongan dewa, Ken Angrok dapat menghindar dari kejaran pasukan Tugul Amtu. Selama pelarian itu, Pararaton mengisahkan bahwa Ken Angrok bersembunyi di rumah pendeta, juga di tempat orang asing keturunan prajurit, dan di tempat kepala desa. Saat itulah datang seorang Brahmana bernama Dahyang Lohgawe yang sengaja datang ke Jambudwipa untuk mencari Ken Angrok. Dahyang Lohgawe mengangkat anak Ken Angrok, dan membuat Ken Angrok menjadi abdi di Tumap. Setelah mengabdi di Tumap, Ken Angrok jatuh cinta kepada Ken Dedes, permaisuri sah Tugul Amtu yang cantik jelita. Ia pun akhirnya membunuh Tugul Amtu dalam upaya merebut Ken Dedes. Peristiwa ini akhirnya menjadikannya aku di Tumapel. Pararaton mengisahkan bahwa Ken Angrok memesan keris kepada MPU Gandring. Kemudian, pura-pura, ia hadiahkan kepada Kabeo Ijo. Kabeo Ijo dengan bangga memerlihatkan keris itu kepada semua orang yang ditemuinya. Lalu dengan cerdik Ken Angrok mencuri keris tersebut, dan digunakan untuk membunuh Tugul Amtu. Keris tersebut dibiarkan tetap menancap pada tubuh Tugul Amtu. Akibatnya Kebo Ijo menjadi tersangka, dan dihukum mati. Setelah lama menjadi aku, Ken Angrok kemudian memerluas wilayahnya, dengan menyerang Daha dan kemudian mendirikan Sihasari. Dalam Ngaraktagama akhir kisah hidup Ken Angrok hanya disebutkan bahwa ia berpulang ke Swargaloka pada 1149 Saka, 1127 Masehi. Ia didarmakan di Kagnan dalam Candi Siwa, dan di Usna sebagai Buddha.